Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah ya, kalau sehat semuanya. Berarti kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita ya. Salah satunya yaitu nikmat kesehatan. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya. Biarpun dengan kondisi kita belajar dari rumah seperti sekarang ini ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan aktivitas olahraga ya, supaya tubuh kita selalu sehat dan bugar selalu. Baik, sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, alhamdulillah ya. Berarti hari ini masuk semua kalian ya. Berarti tidak ada yang tidak masuk ya. Jadi, Bapak mengingatkan untuk absensi kita pada hari ini ya. Kalian bisa mengklik tombol yang di sebelah kanan atas ini ya. Untuk mengisi daftar hadir kalian pada proses pelajaran pada hari ini. Baik, Bapak lihat dari tadi kalian itu kurang bersemangat. Ini apakah belum mandi pagi atau belum sarapan pagi atau belum dikasih uang jajan ini nampaknya ini ya. Belum nampaknya lesu semuanya ini dalam pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Baik, kalau untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini ya, supaya lebih semangat, supaya lebih meriah ya. Bapak mengajak kalian untuk melakukan gerakan tepuk PPK. Nanti kita sama-sama melakukan gerakan tepuk PPK ini ya. Nanti akan Bapak putarkan video ya. Tepuk PPK dan salam PPK ya. Sebentar, Bapak akan tampilkan dulu videonya. Nanti kita sama-sama akan melakukannya. Gerakan tepuk dan salam PPK. Baik, sebentar ya. Apakah kalian sudah siap? Oke, sebentar. Tadi ya. Baik. Ya kita sampai kata-kata langsung klik deh. Klik atas tuh. Ya. Klik lah. Baik, kita siap melakukan gerakan tepuk PPK bersama-sama ya. Ayo. Mulai. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekarang salam PPK-nya. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, kita akan sekali lagi ya lakukan. Tadi belum kompak ini. Kita ulang satu kali lagi. Siap? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekarang salam PPK-nya. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa yang masih ingat tentang materi pelajaran kita pada minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Radit, masih ingat materi pelajaran kita minggu lalu? Iya, betul ya. Pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang lari jarak pendek atau lari cepat. Dan juga biasa disebut apa itu lari cepat itu? Fahmi, apa biasanya disebut dengan lari cepat itu? Iya, betul ya. Lari cepat biasanya disebut dengan lari sprint. Baik, baik sekali ya. Kemudian sekarang Bapak mau tanya nih. Siapa di sini ya yang hobinya melompat? Ya, hobinya melompat.
Eka, hobinya melompat enggak Eka? Oh, hobi. Nah, sekarang di mana biasanya Eka melakukan lompatan itu? Oh, di bak pasir. Oke, baik ya. Biasanya lakukan lompatan itu di bak pasir. Kemudian di lapangan berumput juga bisa melakukan lompat ya, melakukan gerakan melompat. Nah, agar hobi melompat kalian itu dapat bermanfaat untuk kebugaran jasmani, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang materi lompat jauh. Pernah dengar materi lompat jauh? Iya, ya. Kita hari ini akan membahas tentang materi lompat jauh. Tapi sebelum memasuki materinya, bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak harapkan supaya kalian dapat menganalisis variasi dan kombinasi gerak dasar lari lompat pada olahraga atau cabang olahraga atletik dengan nomor lompat jauh. Itu yang pertama tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu supaya kalian dapat mempraktekkan ya variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat dan mendarat ya pada olahraga atau cabang olahraga atletik dengan nomor lompat jauh ya, kalau mau lempar ya, tapi lompat lompat jauh. Kemudian yang ketiga, menunjukkan ya keterampilan berpikir dan bertindak kreatif ya, produktif, kritis dan mandiri, kolaboratif dan komunikatif. Sedangkan yang terakhir tujuan dari pembelajaran kita yaitu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab dan kerjasama. Kemudian untuk manfaat kegiatan kita pada pagi hari ini, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu memanfaatnya untuk meningkatkan kebugaran jasmani lewat nomor lompat jauh agar ya tubuh kita selalu sehat dan bugar. Baik ya, sebelum kita masuki ke materi inti kita pada pelajaran lompat jauh hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin tanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang lompat jauh? Rima, apa lompat jauh itu Rima? Oh iya, ya, melompat sejauh-jauhnya. Ada yang lain? Atau bagaimana cara melakukan lompat jauh? Iya, ya, melakukan lompat jauh di bak pasir. Oke, ya. Untuk sebelum Bapak jelaskan ke materi pelajaran kita pada hari ini ya, tidak bosannya Bapak selalu mengingatkan dengan kalian ya, dengan kondisi keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu tentang 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi interaksi dalam keramaian ya. Kemudian kita juga harus selalu menjaga ya kesehatan atau pola hidup sehat ya, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur ya. Olahraga yang teratur ya minimal 3 kali dalam seminggu atau 4 kali dilakukan 30 menit ya dalam seminggu. Kemudian istirahat yang cukup dan menjaga kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan sekitar kita. Baik ya, anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang lompat jauh. Yang pertama, tentang sejarah lompat jauh, kemudian pengertian lompat jauh, kemudian tahapan dalam lompat jauh, kemudian teknik lompat jauh, kemudian gaya dalam lompat jauh, dan lapangan, peraturan, dan peralatan yang digunakan dalam materi pelajaran lompat jauh.
Ya, baik anak-anak. Bapak akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang materi lompat jauh ya. Bapak akan buka media ajar kita atau PowerPoint yang digunakan untuk pelajaran kita pada hari ini ya. Tunggu sebentar ya. Oke. Udah kelihatan belum nih? Media yang Bapak tampilkan ini. Ya, baik ya. Udah tampil belum nih? Poin Bapak ini. Oke ya. Belum Bapak jelaskan, Bapak harapkan dalam penjelasan materi yang akan Bapak sampaikan ini ya, kalian dapat memahami tentang lompat jauh, dapat menganalisis ya apa-apa saja dalam materi lompat jauh ini ya. Nanti yang belum bisa dipahami atau belum bisa dimengerti nanti bisa ditanyakan ya, sama-sama nanti kita ya. Baik, yang pertama tentang materi lompat jauh itu sejarah lompat jauh ya. Bahwa olahraga lompat jauh ini muncul pada tahun 708 Masehi saat ada Olimpiade kuno di Yunani. Berarti udah cukup lama ini apa namanya olahraga lompat jauh ini. Ini udah hampir 13 tahun ini. 13 tahun, 13 abad yang lalu ya. 13 abad yang lalu sudah dilakukan kegiatan lompat jauh. Ini apa ini sebenarnya lompat jauh ini ya? Lompat jauh ini dipercaya pada saat itu bisa untuk melatih ketangkasan para prajurit perang dalam melompati rintangan di masa itu. Ini sebagai alat untuk latihan ketangkasan para prajurit perang di masa itu. Kemudian Bapak lanjutkan, apa itu lompat jauh ya? Lompat jauh ini termasuk ke dalam cabang olahraga atletik. Ada 4 dalam cabang olahraga atletik ada 4 nomor sebenarnya, yaitu yang pertama jalan, kemudian lari, kemudian lompat, yang terakhir melempar ya. Jadi olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan dan ketangkasan dan juga kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin ya. Jadi tujuan lompat jauh ini adalah untuk melompat sejauh mungkin ya. Dari titik lepas landas atau garis lompat kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya di dalam bak pasir. Berarti tujuan dari lompat jauh ini yaitu untuk melakukan lompat sejauh-jauhnya yang dilakukan atau dilakukan di dalam bak pasir. Berarti lompat jauh ini dilakukan di bak pasir ya. Kemudian Bapak lanjutkan. Pengertian lompat jauh. Bagaimana melakukan lompat jauh? Ini ada 4 tahapan dalam melakukan lompat jauh. Tahapan yang pertama yaitu awalan. Awalannya ini dilakukan lari cepat. Berarti awalan ini dilakukan dengan lari cepat ya. Lari dengan pelan-pelan dulu, kemudian cepat ya. Kemudian yang kedua, tolakan kaki terkuat. Ini tolakan kaki terkuat. Berarti ini menggunakan satu kaki. Dalam lompat jauh ini menggunakan tolakannya menggunakan satu kaki. Kaki terkuat atau salah satu kaki terkuat. Boleh menggunakan kaki kanan atau menggunakan kaki kiri. Yang penting dilakukan dengan menggunakan satu kaki. Yang ketiga yaitu posisi melayang. Ini posisi melayang ini bukan terbang kayak layang-layang ya. Ini posisi setelah awalan tolakan, posisi melayang di atas bak pasir. Dan yang keempat yaitu gerakan mendarat. Ya, mendaratnya harus juga dilakukan di dalam bak pasir. Jangan dilakukan di luar bak pasir. Nanti kaki kalian bisa sakit ya. Bapak lanjutkan. Ini yang pertama ya. Teknik lompat jauh yang pertama adalah awalan lompat jauh. Awalan dilakukan dengan berlari ya.
yang kian lama kian mendekati kecepatan maksimal. Maksudnya ini pertama larinya pelan dulu, kemudian kalau sudah mau mendekati papan tolakan itu akan melakukan lari yang cepat dengan langkah yang panjang. Apa tujuannya? Tujuannya adalah meraih kecepatan maksimal yang terkendali untuk melakukan tolakan sekuat-kuatnya. Ingat, terkendali ini berarti ketepatan dalam melakukan awalan dan ketepatan melakukan tolakan itu harus terkendali untuk mendapatkan tolakan yang sekuat-kuatnya. Dari ini kita sama-sama nanti ya, ini ada video, kita sama-sama melihat ya, nanti sama-sama juga menganalisis atau mengamati dari video ini ya, dalam melakukan awalan lompat jauh ya. Coba kita sama-sama lihat videonya. Yang pertama adalah awalan atau lari. Tapi lari ini berbeda karena kecepatan dan arah yang nah, ini ya, ini gerakannya. Berlari kemudian melolak di papan tolakan ya. Bapak ulangi sekali lagi untuk memutar video ini ya, supaya lebih jelas ya. Ini Bapak jelaskan dulu ya. Awalan ini melakukan berlari. Ini ada gerakan berlari kemudian menolak di papan tolakan. Coba kita lihat sama-sama lagi. Yang pertama adalah awalan atau lari. Tapi lari ini berbeda karena harus kecepatan dan arah yang iya, lari kemudian tolak. Ya, lari dengan cepat, menolak dengan satu kaki terkuat. Ini lihat, satu kaki terkuat. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan dengan tahapan yang kedua, yaitu tolakan atau tumpuan ya. Tolakan dilakukan sebagai tahap pengalihan telapak kaki tolak untuk melepas landas. Ini maksudnya ini melakukan pengalihan telapak kaki ini ya. Pengalihan telapak kaki ini yaitu dari saat berlari kemudian menolak di papan tolakan. Tolakan ini menggunakan, Bapak ingatkan sekali lagi bahwa saat menolak dalam lompat tolakan ini ya, saat dalam melakukan tolakan kaki dalam lompat jauh ini menggunakan salah satu kaki, yaitu kaki yang terkuat, baik itu kaki kanan maupun kaki kiri ya, harus menggunakan satu kaki ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah menghasilkan tolakan yang sekuat-kuatnya agar dapat mengangkat titik berat badan setinggi-tingginya. Maksud ini melakukan tolakan sekuat-kuat ini supaya kita dapat melayang di udara ya, ke depan. Ini bukan ke atas kayak layang-layang ini ya, ke depan supaya mendapatkan lompatan yang tinggi dan jauh ke depan. Nah, ini kita saksikan ini video untuk melakukan tolakan. Langkah kedua adalah tolakan. Nah, ini langkah kedua melakukan tolakan ini. Ya. Nah, lihat. Tolak menggunakan satu kaki ya. Lari tolak menggunakan satu kaki. Iya. Lari tolak menggunakan satu kaki. Baik, Bapak ulangi sekali lagi nih supaya jelas ini. Ya. Yang tahapan kedua dalam lompat jauh ini ya. Tolakan ini menggunakan satu kaki yang paling kuat dan juga tolakan ini harus mengarah ke atas bukan ke depan. Nah, ingat ya, mengarah ke atas bukan ke depan ya. Nah, mengarah ke atas dulu. Tahapan yang ketiga dalam lompat jauh yaitu gerakan melayang ya. Coba lihat di gambar ini, nah salah satu contoh untuk gerakan melayang ya. Gerakan melayang ini untuk memelihara keseimbangan badan saat melayang, mengusahakan tahanan udara sekecil mungkin, mengusahakan melayang di udara selama mungkin ya. Juga menyiapkan letak kaki dalam posisi yang menguntungkan saat mendarat. Maksudnya seperti ini ya, memelihara keseimbangan badan saat melayang ya. Jadi badan kita ini tidak boleh miring ke sana, miring ke sini ya, harus fokus di atas bak pasir ya, dan arahnya ke depan juga ya, arahnya harus ke depan atas, jangan ke depan bawah supaya apa mendapatkan lompatan yang jauh. Kemudian usahakan tahanan udara sekecil mungkin ini.
ya, menahankan udara sekecil mungkin. Ini maksudnya apa ya? Dengan teknik yang bagus ya, teknik melayang yang bagus, ini supaya dapat melompat di bak pasir sejauh mungkin ya. Ini kita saksikan dulu ya video saat melayang di udara. Langkah 3 ada melayang. Kita harus melayang tinggi mungkin dan kaki kita harus ya. Nah, ini ya. Melayang setinggi mungkin ke arah depan dan kakinya harus sejajar. Bapak putarkan sekali lagi ya. Langkah 3 ada melayang. Kita harus melayang tinggi. Iya, ini videonya ya. Tolong dilihat, diamati ya. Iya. Ini video. Setelah melakukan awalan, melakukan tolakan, yang ketiga melakukan gerakan melayang di atas bak pasir setinggi mungkin ke depan atas ya. Kemudian kita lanjut untuk ini, ada pertanyaan untuk yang tahapan yang ketiga ini? Ya, kalau enggak ada, kita lanjut ke tahapan yang keempat, yaitu mendarat ya. Mendarat bertumpu kedua kaki ya, sehingga tubuh tak hanya minim risiko cedera, namun juga memiliki keseimbangan yang baik saat setelah mendarat sehingga tidak jatuh ke belakang. Jadi maksudnya ini bertumpu pakai kedua kaki, ini berarti saat mendarat kita menggunakan dua kaki untuk bertumpu untuk mendarat. Setelah melakukan lompat awalan, tolakan, melayang, dan diakhiri mendarat, ini harus menggunakan kedua kaki supaya apa? Supaya meminimkan resiko terjadinya cedera dan juga supaya keseimbangan badan kita baik saat setelah mendarat sehingga tidak jatuh ke belakang. Maksudnya ini kita nih saat mendarat menggunakan kedua kaki jatuhnya harus ke depan, jangan ke belakang. Nanti kalau dihitung pakai meterannya itu hitungnya yang jatuh yang di belakang sekali ya. Jadi rugi sekali kita ini kalau saat melakukan lompat jauh ya. Nah, ini sekarang kita kita lihat video dari tahapan yang mendarat ini. Ya. Iya. Menggunakan kedua kaki dengan posisi jongkok dan mengarah kedua tangan ke depan. Nah, ini coba dianalisis, dilihat ya. Diamati ini tentang cara mendarat yang baik. Bapak ulangi sekali lagi nih. Gerakan ya. Ya, menggunakan kedua kaki posisi jongkok dan tangan diarahkan ke depan untuk keseimbangan tubuh saat mendarat. Oke ya. Ya, untuk sampai di tahap mendarat ini ada yang ditanyakan? Ya, kalau memang belum ada ya Bapak lanjutkan, yaitu ini dari 4 tahapan lompat jauh dari tadi awalan, kemudian tolakan, kemudian melayang di udara dan mendarat. Ini kita lihat video keseluruhannya ini ya. Dari gerakan lompat jauh. Ini langkah keseluruhannya. Lari sebagai awalan, kemudian tolakan menggunakan satu kaki, melayang dan mendarat menggunakan kedua kaki. Oke ya. Ya, kita lihat ini masih. Oke. Ini tadi 4 tahapan dalam lompat jauh ya. 4 tahap gerakan dalam lompat jauh ya. Yang pertama awalan, kemudian tolakan, kemudian melayang di udara dan tahapan mendarat. Sebelum Bapak lanjutkan ke materi berikutnya, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ada? Ya, kalau belum ada ya, Bapak lanjutkan ke gaya dalam lompat jauh ini. Gerakan gaya dalam lompat jauh ini ada 3 gaya ya. Yang pertama lompat
gaya jongkok, kemudian gaya menggantung, yang ketiganya gaya berjalan di udara. Ya, nanti Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tentang lompat jauh gaya jongkok ya, seperti yang digambar ini ya. Ini gaya jongkok namanya. Biasanya gaya jongkok ini biasanya digunakan oleh atlet-atlet pemula ya, yang selalu menggunakan gaya jongkok. Mungkin dianggap lebih mudah daripada kedua gaya yang ada ya, atau gaya yang lain itu ya. Biasanya para pemula selalu menggunakan gaya ini untuk latihan ya. Jadi untuk atlet pemula biasanya menggunakan gaya jongkok atau gaya ortodok. Mengkondisikan kedua kaki pelompat dalam keadaan tertekuk di depan ya, dengan badan condong ke arah depan dan kedua lengan terlentang di belakang seperti yang digambar ini ya. Kemudian dari awalan tolakan posisi di udara ya, kedua tangannya diarahkan dekat, kemudian sebelum mendarat kakinya udah jongkok ini ya, untuk mendapatkan oke ya. Kemudian yang kedua Bapak lanjutkan yaitu gaya menggantung atau senver ya. Ini menekuk kedua kaki ke arah belakang, mencondongkan tubuh ke depan dan menahan kedua tangan lurus ke belakang selama ia melayang di udara setelah pada waktu melakukan lompatan. Ini gayanya agak beda dengan gaya jongkok ya. Nah, gaya jongkok ya, gaya jongkok agak jongkok saat waktu ini, agak mengangkat tangannya ke belakang seolah-olah menggantung ya, kemudian melakukan gerakan pendaratan. Kemudian gaya yang ketiga adalah gaya lompat jauh gaya berjalan di udara atau walking in the air ya. Ini biasanya digunakan atlet-atlet profesional ya. Biasanya digunakan oleh atlet-atlet profesional ya. Setelah melakukan tolakan, selanjutnya mengayun kaki seperti orang berjalan di udara. Ini kayak orang berjalan di udara ya. Setelah melakukan awalan tolakan ya, tolakan yang kuat di atas ya, melakukan gerakan seolah-olah berjalan di udara. Kemudian harus mampu menghasilkan lompatan yang tinggi sehingga memungkinkan kaki untuk melakukan ayunan dalam menambah jarak lompatan, untuk ayunan untuk menambah jarak dalam lompatan ya. Mungkin ada 3 gaya ini, ada yang ingin ditanyakan ya? Ya, kalau belum ada, yang ini kita bahas tentang lapangan lompat jauh ya. Ini lapangan lompat jauh, modelnya seperti ini. Kemudian ya, tahap awalan ini ada sekitar 11 meter ya. 11 meter tahap awalannya. Kemudian papan tolakannya ini berjarak 1 meter dari bak pasir. Kemudian panjang bak pasirnya yaitu sekitar 9 meter. Dan lebarnya sekitar 2,75 meter ya. Ini ukuran bak pasirnya. Kemudian bak pasir kemudian ketumpuan ya, udah ada semua di sini ukurannya. Ini bentuk lapangan lompat jauh atau bak pasir dalam lompat jauh. Kemudian ketebalan pasirnya ini ya, ini ada sekitar apa ini ukuran balok nih, panjangnya balok ini sekitar 1,22 meter nih balok ini ya, balok tumpuan untuk tolakan ini. Kemudian lebar atau tebalnya itu lebarnya 20 cm ya, sekitar 20 cm. Kemudian tebalnya ini 5 cm ya. Kemudian Bapak lanjutkan untuk peraturan lompat jauh. Pada saat menolak, kakinya melebihi batas titik tolakan sehingga lompatan dinyatakan tidak sah. Maksud yang ini ya, saat menolak, maksud yang pertama ini peraturannya tidak boleh melewati papan tolakan nih. Ujung kaki atau ujung sepatunya itu tidak boleh melewati papan tolakan yang sudah disiapkan ini ya. Minimal harus di belakangnya ya, di belakang papan tolakan atau pas di papan tolakan, tidak boleh maju ke depannya ya. Itu maksudnya. Kemudian
Peraturan yang kedua, pada saat melayang di udara, seorang pelompat menggunakan gaya salto maka dinyatakan tidak sah. Maksudnya gaya salto ini kalau di luar gaya yang 3 di atas itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian aturan 3, pada saat mendarat menyentuh bagian tepi bak atau bagian luar bak melakukan pendaratan. Nah, ini tidak boleh juga nih ya. Maksudnya ini kita menyentuh ya di bak pasir yang tepi ini ya. Ini tidak diperbolehkan. Kita harus melakukan lompat jauh dan mendaratnya di dalam bak pasir ya. Jangan ke tepi bak pasir. Itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian Bapak lanjutkan untuk peralatannya ini ada meteran. Meteran ini gunanya untuk mengukur ya, mengukur jarak lompatan yang kalian lakukan. Nah, ini itu untuk mengukur. Kemudian ada cangkul. Cangkul ini gunanya untuk ya meratakan bak pasir yang telah digunakan ya, supaya memudahkan dalam melakukan pengukuran nantinya ya. Supaya jejak-jejak kaki kalian yang diinjak itu ya bisa satu kaki saja di situ, jangan banyak kaki nanti enggak tidak terukur mana kaki yang sebenarnya situ ya. Kemudian bendera. Kemudian bendera ini adalah yang digunakan untuk melakukan ya boleh atau didis atau tidaknya ya lompatan yang kalian lakukan. Ini biasanya digunakan oleh para juri yang ada di samping ini atau gurunya ya, gurunya. Kalau kalian didis ya mungkin diangkat bendera merahnya, atau mungkin kalau tidak dis ya pakai bendera putihnya kalau diangkat ya. Mungkin itu saja tentang materi kita pada pagi hari ini. Ada yang ditanyakan sampai materi ini? Oke, ada yang ditanyakan? Sampai sini masih ada yang ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada, Bapak akan sedikit ya mengulas materi kita yang dari atas ya. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang lompat jauh. Kemudian ya sejarah lompat jauh. Ini ada sejarah lompat jauh ya. Kemudian pengertian lompat jauh ya, bahwa lompat jauh ini termasuk ke dalam nomor cabang olahraga atletik ya. Kemudian lanjutkan bahwa ada 4 tahapan dalam melakukan lompat jauh, yaitu yang pertama awalan dengan melakukan lari cepat, kemudian tolakan ya menggunakan salah satu kaki terkuat, berarti menggunakan satu kaki, kemudian posisi melayang ya, posisi melayang di udara ini ya, posisi yang seperti Bapak jelaskan tadi. Kemudian tahapan yang keempat yaitu lakukan gerakan mendarat. Kemudian ini tadi udah Bapak jelaskan videonya, awalan lompat jauh, kemudian tolakan, kemudian gerakan melayang, dan juga kegiatan mendarat ya. Kemudian Bapak lanjutkan dalam lompat jauh ini ada 3 gaya yang digunakan dalam lompat jauh, yaitu pertama gaya jongkok yang biasa digunakan oleh atlet-atlet pemula, kemudian yang kedua gaya menggantung, dan yang ketiga yaitu gaya berjalan di udara ya. Kemudian di lapangan lompat jauhnya sudah Bapak jelaskan, kemudian peraturannya ya, bahwa menolak kakinya tidak boleh melebihi batas papan tolakan ya. Kalau melebihi papan tolakan itu akan didis ya. Kemudian pada saat melayang di udara, seorang pelompat tidak boleh menggunakan gaya salto atau gaya yang lain, harus disesuaikan dengan gaya yang sudah ada ya, dari 3 gaya yang di atas tadi. Kemudian yang ketiga, saat mendarat tidak boleh menyentuh tepi bak pasir atau di luar bak pasir ya. Berarti kita mendarat itu harus di dalam bak pasir. Kemudian peralatan yang digunakan itu meteran, yaitu untuk mengukur ya, jarak lompatan kalian. Cangkul ini untuk meratakan pasir yang telah digunakan. Kemudian bendera yang digunakan untuk mengetahui dis atau tidaknya lompatan yang kalian lakukan. Ini Bapak, sekian, terima kasih. Kemudian sampai ini ya.
Untuk ini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Halo, anak-anak? Kok pada bengong semuanya sih? Ini bengongnya karena sudah paham atau belum paham ini tentang materi lompat jauh yang telah Bapak sampaikan ini? Kok semuanya agak bengong ini Bapak lihat ini, ya? Ayo semangat, ya. Ya, kalau memang belum ada pertanyaan, ya. Jadi, Bapak harapkan kalian supaya berdiskusi ya. Berdiskusi dengan teman yang ada di classroom kita ini, maupun ya orang-orang yang ada di sekitar kalian itu. Atau orang tuanya di rumah, karena kita belajarnya di rumah ya. Jadi bisa berdiskusi dengan orang tuanya dalam hal menganalisis tentang materi lompatan jauh ini yang telah Bapak sampaikan ya. Jadi berdiskusi ya untuk menganalisis apa-apa saja dalam materi lompat jauh yang telah Bapak sampaikan itu, baik gerakannya, mungkin gerakan awalannya, gerakan tolakannya, kemudian gerakan melayang di udara, kemudian gerakan mendarat, dan juga ada 3 gaya di dalam lompat jauh yang perlu kalian analisis ya. Dari hasil analisis kalian itu atau dari hasil diskusi kalian ini, kalian catat, kemudian kalian sampaikan di classroom kita ini ya. Apa-apa saja yang kalian ketahui dari hasil diskusi itu tentang lompat jauh atau materi lompat jauh kita pada hari ini ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Ya. Baik. Kalau memang belum ada yang ingin ditanyakan, berarti Bapak anggap kalian itu sudah paham ya. Jadi Bapak yang bertanya nih ya. Bapak yang tanya kepada kalian ini ya. Bapak ingin bertanya nih dengan Adit ini ya. Adit, ada berapa tahapan dalam lompat jauh? Ya. Gerakan tahapan dalam lompat jauh. Apa saja? Ada berapa, Adit? Oh iya. Oke, betul ya. Tahapan dalam lompat jauh itu ada 4. Yang pertama, awalan, kemudian tolakan, yang ketiga melayang di udara, yang keempat yaitu mendarat. Ya, kenapa jawaban Adit betul? Tepuk tangan dulu buat Adit. Sekarang yang kedua nih, Bapak tanya yang kedua. Ini Maun. Ya, Maun. Bapak pengen tanya dengan Maun ini. Ya. Ada berapa gaya dalam lompat jauh? 2. Oh, kok 2, Maun? Oh, 2. Apa-apa saja, Maun? Kok gaya salto, gaya gunting belakang ini gimana nih, Maun? Ya. Ada lain yang bisa bantu Maun untuk menjawab pertanyaan ya? Ada berapa gaya ini dalam lompat jauh ini? Eka bisa enggak? Eka, ayo Eka. Ya, ada 3. Apa-apa saja Eka? Oh, gaya jongkok. Apalagi? Gaya berjalan di udara. Apalagi? Gaya? Satu lagi. Gaya menggantung. Ya, betul ya jawaban Eka ya. Nanti Maun belajar lagi ya dengan materi pelajaran kita pada hari ini ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Ya, kalian Bapak beri tugas untuk melakukan atau mencoba atau mempraktikkan ya. Mempraktikkan gerak dasar dalam lompat jauh, yaitu tadi ada 4 tahapan dalam lompat jauh. Itu adalah tahapan awalan, kemudian tolakan, kemudian tahapan melayang di udara, dan yang keempatnya itu tahapan mendarat ya. Gerakan ini kalian lakukan di tempat kalian di rumah atau di lapangan dekat rumah kalian atau halaman ya. Usahakan kalau ada bak pasir dilakukan di bak pasir, kalau tidak ada cari lapangan yang berumput saja dulu ya, dengan melakukan gerakan ringan-ringan saja ya. Jangan memaksakan diri melakukan gerakan yang over ya atau yang melebihi kemampuan kalian. Lakukan saja gerakan lompat jauh yang ringan saja dulu ya.
dengan syarat harus ada bimbingan dari orang tua kalian di rumah ya, harus didampingi oleh orang tua kalian di rumah. Dan juga nanti bisa kalian buat kelompok kecil ya, 2 atau 3 orang ya, untuk membuat video ya, video dari gerakan lompat jauh yang akan kalian lakukan dari tahapan awalan sampai mendarat tadi. Kemudian ya, kalian boleh ya memilih salah satu dari gaya lompat jauh ya, gaya baik itu gaya jongkok, mau gaya menggantung atau bergaya jalan udara ya, yang anggap lebih mudah kalian lakukan ya. Tapi saran Bapak nanti kalian membuat video gerakan lompat jauh gaya jongkok saja dulu. Ini untuk yang pemula ya. Dilakukan dengan sebaik-baik mungkin ya. Usahakan jangan terlalu memaksakan diri. Lakukan gerakan yang ringan-ringan saja dulu ya. Dari awalan, kemudian tolakan, kemudian melayang dan juga mendarat ya. Itu tugasnya. Nanti tugasnya itu video gerakan kalian itu kalian rekam. Kemudian nanti dari rekaman video itu, lompat jauh itu ya, nanti dikirim melalui Google Meeting atau WA Group atau Google Classroom kita yang telah Bapak siapkan ya. Baik, itu untuk tugas prakteknya. Jangan lupa nanti untuk membuat video ya, video praktik melakukan gerakan lompat jauh ya, lompat jauh. Yaitu menggunakan gaya jongkok saja dulu ya, supaya lebih memudahkan kalian ya. Video ini yaitu sebagai bahan penilaian Bapak dari hasil belajar kalian hari ini di rumah. Apakah kalian itu sudah menguasai atau belum tentang salah satu gaya dalam lompat jauh ya. Jadi hasil video ini Bapak anggap sebagai bahan penilaian Bapak ya, dengan nilai kemampuan kalian, baik itu pengetahuan maupun keterampilan kalian dalam materi lompat jauh pada hari ini. Kemudian selanjutnya dari hasil materi yang telah Bapak sampaikan dari awal tadi, kemudian dari hasil analisis, kemudian hasil diskusi kalian ya, hasil diskusi kalian baik di classroom maupun di rumah dengan orang tuanya, dan hasil praktik yang kalian lakukan membuat video praktik lompat jauh tadi gaya jongkok ya, maka kalian akan mengerjakan soal ya pada LKPD dalam bentuk Google Form yang telah Bapak siapkan di Google Classroom atau WA grup kita ya. Nanti cepatnya kalian kerjakan, kemudian dikirim ya dengan Bapak tugas-tugas yang sudah Bapak sampaikan tadi, baik itu mengirim video video melakukan gerakan lompat jauh gaya jongkok, kemudian mengisi soal ya, soal EKPD yang ada di Google Classroom kita ya, itu soal pengetahuan ya. Baik, untuk ini ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, sebelum Bapak tutup pelajaran kita pada hari ini, ada yang ditanyakan? Oh ya, kalau dapat tugas yang Bapak kasih itu segera dilakukan, kemudian segera dikirim ya. Baik, Bapak sekedar mengingatkan kembali tentang ya kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini atau materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang materi lompat jauh ya. Dari tadi sudah Bapak jelaskan materinya bahwa sejarah lompat jauh ini dilakukan pada tahun ya 708 Masehi di Olimpiade yang dilakukan di Yunani ya. Kemudian lompat jauh ini sebagai ya latihan ya tentara angkatan perang pada masa itu untuk melatih untuk melakukan rintangan ya, untuk latihan rintangan ya sebagai tentara perang pada waktu itu. Kemudian lompat jauh ini ya Bapak ingatkan sekali lagi, lompat jauh ini termasuk dalam cabang olahraga atletik. Selain itu ada
3 lagi yang termasuk cabang olahraga atletik, yaitu jalan, lari, kemudian lompat ini ya, masuk lompat jauh, dan juga gerakan melempar ya, melempar. Kemudian tahapan dalam lompat jauh, yang pertama Bapak ingatkan sekali lagi, yaitu ada tahap awalan, kemudian tolakan, kemudian yang ketiga yaitu posisi badan di udara atau melayang ya, yang keempatnya tahapan pendaratan atau mendarat. Bapak ingatkan sekali lagi bahwa dalam melakukan awalan itu kita berlari dengan secepat mungkin dengan langkah yang agak panjang. Kemudian saat melakukan tolakan itu harus menggunakan satu kaki ya, satu kaki yang anggap paling kuat ya, boleh kaki kanan atau kaki kiri. Yang penting menggunakan satu kaki, jangan pakai menggunakan dua kaki. Kemudian posisi melayang disesuaikan ya, posisinya ke atas ya, posisinya ke atas di arah ke atas depan ya, jangan ke atas ke belakang, balik ke belakang lagi ya, harus posisinya ke atas, posisinya harus ke depan. Kemudian mendaratnya harus ke depan dengan menggunakan kedua kaki saat mendarat dan tangannya ke depan, bukan ke belakang. Kemudian gaya dalam lompat jauh, Bapak ingatkan sekali lagi ya, gaya lompat jauh itu ada 3, yaitu gaya jongkok, kemudian yang kedua gaya menggantung, yang ketiga gaya berjalan di udara ya. Baik, alhamdulillah kegiatan belajar kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar ya. Kemudian Bapak harapkan untuk setiap proses pembelajaran ke depannya atau berikutnya lagi nanti, kalian harus memiliki sikap disiplin ya. Disiplin dalam arti kata ya, harus tepat waktu ya. Kalau kita masuknya di classroom kita nih atau Zoom meeting kita ini jam 7 ya, kalian harus tepat waktu. Jangan ada yang terlambat. Kemudian kalian juga harus bisa bekerja sama baik dengan Bapak, dengan orang sekitar kalian, juga teman-teman kalian yang ada di classroom ini ya. Kemudian juga harus memiliki rasa percaya diri ya. Kalau Bapak suruh untuk mempresentasikan atau Bapak suruh mencoba gerakan praktiknya ya, kalian harus mau ya, harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi ya. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, pengalaman apa saja yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran kita pada hari ini ya? Ya, apa pengalaman yang kalian dapatkan? Oh iya ya, baik. Eka mengatakan bahwa dari proses pembelajaran hari ini Eka mengetahui ya tahapan dalam lompat jauh, dia juga mengetahui gaya-gaya dalam lompat jauh. Baik, untuk pelajaran minggu depan ya, kita masih di dalam cabang olahraga atletik, materi cabang olahraga atletik, cuma kita beralih ke nomor lempar ya. Untuk minggu depan kita masih dalam cabang olahraga atletik, tapi beralih ke nomor lempar. Baik, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak ingatkan sekali lagi ya, tolong video rekaman gerakan lompat jauhnya itu gaya jongkok ya, bisa kalian kirim di Google Classroom kita, dan juga mengisi ya lembar kerja kalian yang dalam bentuk Google Form yang telah Bapak siapkan di Google Classroom atau di WA grup kelas kita. Ya, kemudian untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini ya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai ya. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.